Persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan yang biasa disebut SARA masih merupakan hal yang peka di negeri ini. Itu bukan hanya peka pada masa Orde Lama, tapi juga sampai juga pada saat ini ketika reformasi sudah berlangsung cukup lama. Kasus terbaru yang menyasar Najwa Shihab, jurnalis kondang yang menjadi idola banyak orang, karena acara-acara yang dibawakan Najwa mengena di hati banyak rakyat Indonesia, menjadi bukti bahwa kasus SARA masih menjadi sesuatu yang peka. Jika Najwa kemudian disasar dari sudut ras, ya karena netizen ya menyerangnya juga sampai ke persoalan bagaimana Najwa dikaitkan dengan ras Yaman gitu. Tapi Suswono, ya Cawagup Jakarta, yang baru-baru ini juga secara terbuka meminta maaf ya atas kesalahan kata-katanya yang terkait dengan agama. Jadi Cawagup Jakarta Suswono ini terkait juga dengan SARA, tetapi disasar dengan penistaan agama. Dari kedua hal ini sebenarnya kita dapat melihat bahwa persoalan SARA masih merupakan sesuatu yang sangat peka. Baik Najwa yang mengatakan tentunya dia tidak bermaksud ya mengatakan sesuatu yang punya motivasi untuk merendahkan atau memberikan kritik kepada Jokowi secara tidak baik, tetapi karena mungkin ungkapannya itu yang ditanggapi oleh Nisir secara secara lain atau dalam pandangan yang lain, itu membuat ya akibatnya Najwa Shihab kemudian menjadi bulan-bulanan netizen. Kemudian kita lihat juga apa sih yang membuat Najwa Shihab itu jadi trending di media massa ya sosial, terutama di sosial X atau Twitter yang dulu namanya Twitter. Karena jurnalis senior ini adalah yang kita kenal dengan program Mata Najwa ini, pada waktu itu menyebut Presiden Joko Widodo nebeng pesawat TNI Angkatan Udara ketika pulang ke Solo usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kata nebeng ini yang menjadi persoalan ya, karena memang saya juga tidak tahu, tetapi kalau lihat dari pandangannya memang mungkin dia tidak menyadari ungkapan-ungkapan itu bisa diartikan lain ya, karena dijelaskan juga kemudian oleh temannya bahwa ungkapannya itu salah. Serangan netizen terhadap Najwa Shihab itu dipicu celitukan Najwa Shihab dalam siaran langsung pelantikan Prabowo Gibran, yaitu melalui kanal YouTube Narasi pada 20 Oktober 2024. Yaitu setelah pelantikan Jokowi dan Iriana, Jokowi langsung pulang ke kampung halaman yang di Solo. Nah, kepulangan Jokowi itu diantar menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara yang dikawal 8 pesawat tempur. Jadi kepulangan Jokowi ini sangat terhormat sekali. Jadi karena naik pesawat AU dan kemudian dikawal dengan 8 pesawat tempur. Dan mungkin Nana tidak hati-hati kali melihat hal ini. Ya, kemudian sebelumnya memang beredar bahwa kabar Jokowi pulang ke Solo dengan menggunakan pesawat komersial. Ya, tentunya sebenarnya Jokowi kan ingin tampil dengan kerendahan hati, dengan juga tidak ingin menimbulkan kesan dia melepaskan jabatannya secara luar biasa. Tetapi sebaliknya adalah kalau kita melihat di pemerintah yang baru ini justru memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa. Jadi pada waktu itu ketika Jokowi pulang dengan pesawat TNI dan dikawal 8 pesawat tempur, itu sebenarnya sebuah penghormatan yang luar biasa. Penghargaan terhadap seorang presiden, apalagi 2 periode sudah memimpin Indonesia. Tentu saja kemudian celetuk Nana ya, soal nebeng itu menjadi persoalan. Ini kan dalam puncak penghormatan ya, di mana Jokowi itu dihormati karena memang dia sudah berjasa 2 periode menjadi presiden.
Tapi tiba-tiba kemudian ada celetukan. Nah, di sini mungkin Nana tidak hati-hati kali ya. Mungkin karena juga ada banyak apa eh, pendukung Jokowi. Bahkan kalau lihat di video-videonya, ya netizen dan pendukung Jokowi itu marah, bahkan langsung berubah 180 derajat, tadinya menjadi orang yang suka dengan Najwa Shihab dan langsung mereka sudah tidak lagi suka. Maka itu Najwa Shihab mendapatkan cibiran yang luar biasa dari para netizennya. Jadi waktu dikatakan demikian, ya dikatakan oleh Nana nggak jadi, maksudnya komersil naik pesawat komersil. Sekarang nebeng TNI AU. Nah, ini kata-kata Nana ini kan kelihatannya sederhana, padahal dia lupa gitu. Jokowi itu mendapatkan penghormatan, ya bukannya tidak bisa dia naik ke komersil ataupun bukan nebeng, tapi mendapatkan penghormatan. Kemudian dia katakan nebeng TNI Angkatan Udara, dia kan presiden. Kemudian presiden yang baru itu memberikan penghargaan, apa salahnya? Bahkan harusnya dihormati gitu. Nah, ini kan tentu saja akan menyinggung para pendukung Jokowi yang merasa presiden ataupun tokoh idolanya dilecehkan begitu. Nah, ini mungkin Nana pada waktu itu tidak hati-hati mungkin gitu. Dan sebenarnya sudah diluruskan juga. Kata Nana kemudian diluruskan oleh rekannya. Jadi pada waktu Najwa Shihab mengatakan nggak jadi naik pesawat komersil, maksudnya nggak jadi komersil. Sekarang nebeng TNI AU. Kemudian dikatakan nggak nebeng sih Mbak Nana, ya. Ini kata rekannya mengantar langsung, ya. Ya, itu setelah itu ini yang mengatakan ini adalah temannya Nana. Dikatakan nggak nebeng sih Mbak Nana, tapi Najwa Shihab Nana mengatakan mengantar langsung. Tiba Nana meluruskan celetukan sebelumnya. Jadi dia mengganti celetukannya dari nebeng itu, kemudian mengantar langsung. Tapi pernyataan itu sudah terdengar ya, tersebar, dan itu tentu saja menimbulkan ya sentimen khusus kepada Najwa Shihab ya. Ya, apalagi waktunya tidak tepat gitu ya, pada puncak seperti itu. Dan orang sedang mengadakan penghormatan ya, semua juga tahu peristiwa besar seperti itu ya harusnya dihargai, dihormati. Tetapi ya Nana kemudian melakukan hal-hal yang demikian. Nah, ini akibatnya memang ya sangat menyedihkan juga, ya kita prihatin juga hal tersebut gitu. Dan kemudian itu kan menjadi viral ya, potongan video Nana itu soal Jokowi nebeng TNI AU menjadi viral di media sosial. Dan karena menjadi viral, kemudian dia menjadi bulan-bulanan ya. Jadi netizen tidak terima atas celetukan tersebut. Bahkan ada yang mengatakan, emang kamu siapa gitu loh. Maksud dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Ya. Kemudian apalagi Pak Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan, memang Najwa Shihab pernah berkontribusi apa untuk negara ini, dikatakan gitu kan. Nah, pernah juga itu diangkat juga oleh para netizen lagi dalam video yang saya tonton juga. Jadi artinya mereka menyerang langsung, bahkan kata-katanya ada yang agak keras gitu ya, seperti itu. Jangan dikatakan juga kalau presiden memang pantas mendapat fasilitas gitu ya, kalau lu sama budaya kiaman gitu. Nah, ini kan disebut ya, namanya baru nebeng gitu. Jadi sampai ke arah sana. Jadi begitu marah ya, netizen ini sampai menyasar kembali ke Sarah gitu. Padahal kan tidak ada hubungannya itu sama Sarah sama sekali. Jadi kita melihat ternyata ya memang sangat sangat peka sekali hubungan antara agama, suku, ras gitu dan antar golongan atau sara di negeri ini. Demikian juga terkait dengan Suswono ya, Cawagup Jakarta Suswono. Tapi saya tidak menjelaskan di sini karena itu sudah saya jelaskan juga di video lain. Jadi singkatnya adalah para pengguna medsos juga perlu hati-hati karena cara khusus terkait dengan agama. Karena sebenarnya agama tidak ada bahayanya. Suku, agama, ras itu tidak ada bahayanya. Tetapi ketika itu dijadikan instrumen ya untuk politik ya, pun ekonomi atau politik kan ini akan menjadi persoalan gitu. Karena itu kita memang perlu hati-hati. Tapi yang terjadi dengan dengan Nana ini kan sebenarnya kan dia tidak ada hubungan sebenarnya. Harusnya tidak boleh dihubung-hubungkan Najwa Shihab itu kepada
SARA, kan dia tidak ada hubungan apa-apa. Jadi kalau kesalahannya Najwa Shihab itu ya cukuplah dikoreksi kesalahannya supaya kita menjadi lebih dewasa. Jangan terus dihembus-hembuskan ke bidang SARA gitu. Dan akhirnya kemudian jadi melebar begitu. Dan kita juga tahu kan, Najwa Shihab ya tentunya juga punya kontribusi yang penting untuk apa namanya masalah dengan jurnalis, tapi juga kita juga harus apa namanya menegurnya ataupun mengingatkannya pada batas-batas tertentu. Jangan sampai dikaitkan langsung kepada hal-hal yang berbau sara, padahal sama sekali dia tidak melakukan hal tersebut. Dan saya pikir ini juga menjadi persoalan ya bagi kita yang main di medsos begitu, yang sering juga menggunakan medsos, perlu hati-hati supaya medsos itu menjadi sehat gitu. Walaupun memang tidak mudah ya menggunakan medsos itu untuk hal-hal yang baik itu, karena di situ kan pertempuran bisnis, pertempuran politik gitu. Jadi ketika terjadi apa namanya agama atau SARA ini dimainkan dalam hal politik dan ekonomi, itu kan terjadi benturan. Bahkan kalau yang di dalam kasus Nana ini sebenarnya kan tidak ada hubungannya. Tapi kenapa dikait-kaitkan seperti itu? Dan itu kita mesti konsisten. Sebaiknya ya apa namanya mereka-mereka yang melihat hal itu ya boleh menegur Najwa Shihab karena memang kita tentu tidak inginlah seorang presiden yang sudah berjasa 2 kali periode, kemudian dia meletakkan jabatannya, pulang, mendapatkan penghormatan, kemudian mendapatkan sedikit kata-kata yang kurang tepat. Ya. Tapi saya pikir juga Nana kan sudah memperbaikinya, yaitu dia katakan mengantar langsung. Tapi dia tidak menyadari, ya mungkin karena ya tidak gampang juga sebenarnya untuk apa namanya mengelola sebuah acara gitu ya. Tapi paling tidak ya kali ini mungkin ya, Najwa Shihab mesti perlu belajar juga ya. Ya memang ya tapi dia sudah menerima akibatnya. Ada banyak versi Najwa Shihab menjadi meninggalkan dia. Dan saya pikir juga kita tidak perlu memberikan hukuman yang terlalu berat gitu. Kita perlu menegurnya dan juga ini menjadi peringatan untuk kita semuanya juga untuk bisa memilih kata-kata yang tepat dalam dunia medsos. Karena dunia medsos ini kan luas, dalam keragaman bisa banyak yang tersinggung meskipun kita merasa tidak ada apa-apanya, tidak ada maksud yang lain, seperti misalnya persoalan Cawagup Jakarta Suswono, dia katakan dia nggak ada maksud apa-apa, nggak maksud merendahkan Nabi, tetapi kan diinterpretasikan demikian. Kita juga nggak tahu seperti yang lain. Nah, ini adalah satu contohnya. Kiranya ya dunia kehidupan beragama ya kalau kanal dari rukun agama ini, karena kanal saya ini adalah rukun beragama. Jadi saya berharap dengan adanya kanal ini, maka ada memberikan kontribusi bagaimana menghadirkan hidup rukun beragama. Bukan hanya dalam internal agama, tapi juga antar agama. Dan juga hubungan agama dengan pemerintah. Karena Indonesia dalam pemerintahan yang baru ini membutuhkan kerjasama agama-agama untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik.